Ha interrotto. Che cazzo? Berlatar belakang di Sisilia, Italia menjadi tanda oleh dengan memperlihatkannya seorang bos mafia bersama anaknya baru saja pulang setelah mendapatkan panggilan darurat dari salah satu bawahannya, di mana si bos mafia menyuruh anaknya untuk tunggu sebentar di mobil, kemudian menghampirinya salah satu bawahannya yang nampak sangat ketakutan, tegang dan gugup, seolah-olah habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Dan ternyata wajar saja ia ketakutan karena bagaimana tidak. Ketika si bos melangkah kakinya ke dalam, ia melihat kebrutalan yang benar-benar di luar batas. Ketika seluruh anak buahnya yang berjaga sudah tewas dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Dan ya, Anda semua pasti sudah bisa menebak jika semua ini hanya bisa dilakukan oleh sang satu orang saja, yaitu si jagoan kita, yang tidak lain adalah si Robert Michael. Tentu hanya ia yang bisa melakukannya. Robert sengaja membiarkan dirinya tertangkap dan sengaja membiarkan 3 anak buah si bos ini tetap hidup agar bisa bertemu langsung dengan si bos yang menjadi tujuan utamanya. Robert mengatakan jika saja anak buahnya mengizinkan ia masuk, mungkin mereka sekarang masih hidup. Robert hanya ingin mengambil sesuatu yang bukan milik si bos, sesuatu yang telah dicuri dari seseorang, yang ketika ia melihat kunci pada pinggangnya, disitulah Robert bisa langsung menebak jika sesuatu itu disimpan di dalam sebuah ruangan yang harus dibuka dengan kunci tersebut. Sehingga bagaimana bisa Robert langsung menyalakan timer di jam digitalnya yang disetting 9 detik untuk memberikan waktu agar si bos menyerahkan kuncinya. Dan sebelum lanjut, subscribe dulu ke channel saya dan like di video ini. Dan jika sudah semuanya, mari kita lanjutkan ke alur ceritanya. Mereka, para penjahat, dan dari film pertama, kedua, sampai ketiga ini selalu diberikan kesempatan untuk bertaubat dan melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Tapi mereka marah memilih mati tanpa mempertimbangkan dulu berhadapan dengan siapa. Maka Robert akan muncul untuk menjadi penyeimbang, dan inilah The Equalizer 3. Setelah Robert mendapatkan apa yang diinginkannya, ia langsung keluar dan mendapati anak si bos sedang menunggu ayahnya di mobil, sehingga beliau langsung pergi meninggalkannya. Dalam kondisi terluka parah, Robert tetap bersikeras untuk pulang mengendarai mobil, sehingga tanpa sengaja ia pingsan tepat di pinggir jalan dan ditemukan oleh seorang petugas polisi yang sedang berpatroli, yang langsung membawanya ke desa untuk diobati oleh dokter setempat. Ketika siuman, Robert sempat ingin pergi, tetapi si dokter melarangnya karena lukanya masih basah, di mana dokter bertanya-tanya tentang sosok Robert, apakah dirinya menyelamatkan orang yang tepat. Robert langsung menjawab bahwa dirinya sendiri bahkan tidak tahu apakah ia orang jahat atau orang baik. Setelah 3 hari berlalu, luka Robert berangsur pulih namun belum sembuh total, bahkan harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Dokter yang baik hati pun menyuruh Robert untuk jalan-jalan keluar ke alun-alun untuk supaya Robert mendapatkan udara yang segar. Roberto, to the left, the steps. Karena lelah berjalan, Robert pun memutuskan untuk minum teh celup di sebuah kafe yang seperti kebiasaannya, Robert selalu mengambil tisu sebagai alas sendok dan gelas dengan posisi yang simetris dan presisi. Bahkan Robert pun adalah tipikal orang yang sangat rapi, terencana, terukur, dan selalu memperhitungkan segala sesuatu sambil menikmati teh celupnya. Robert melihat orang-orang nampak sangat damai menjalani aktivitas, sehingga untuk sejenak dirinya bisa merasakan ketenangan dan kedamaian di kota kecil ini. Tak lama muncullah seorang polisi bernama Gio, orang yang telah menyelamatkan Robert di pinggir jalan. Gio sadar betul jika Robert adalah seseorang yang sedang terlibat masalah, karena tidak mungkin orang biasa mendapatkan luka tembak seperti itu. Gio langsung menjelaskan bahwa kota ini adalah kota damai yang dipenuhi orang-orang baik, sehingga dengan cara yang halus Gio meminta Robert untuk pergi apabila lukanya sudah sembuh total. Kembali ke masalah, Robert terlihat sedang menghubungi seorang agensi dari divisi finansial bernama Emma untuk melaporkan bahwa ada sesuatu yang mencurigakan di tempat si bos mafia yang sudah Robert bunuh. Robert sebenarnya hanya berniat untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri si bos,
tetapi ia tak sengaja menemukan hal-hal yang janggal di tempat tersebut, sehingga Emma dan diminta untuk pergi ke sana dan lakukan pemeriksaan. But anyway, right? Buddy. Sambil menunggu pulih total, Robert pun kembali berjalan-jalan keluar sembari menikmati keindahan dan kedamaian kota kecil ini. Namun bahwa kedamaian adalah satu-satunya hal yang tidak bisa bertahan lama. Hal itu langsung terbukti ketika Robert melewati sekelompok mafia muda yang dipimpin oleh seorang pemuda cengos bernama Marco, yang kebetulan sedang menghajar penjual ikan gara-gara telat bayar iuran. Yang jika saja mereka tahu siapa Robert, mungkin Marco dan anak buahnya akan berpikir dua kali untuk melakukan hal seperti itu di sekitarnya. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan kakak dari Marco yang bernama Vincent, seorang bos mafia yang masih satu keluarga dengan bos mafia yang Robert telah bunuh. Vincent berencana untuk merubah kota ini menjadi yang mewah seperti hotel, kasino, bar, dan tempat-tempat hiburan bagi para wisatawan mancanegara. Sehingga ia memaksa warga lokal untuk menjual tempat tinggalnya, yang ketika ada yang menolak maka Vincent tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan kejam dan anarkis terhadap warga kotanya sendiri. Ospite nostro, tu sei un amico di Enzo, non ti posso... Beralih ke kediaman si bos mafia yang sudah Robert bunuh, Emma dan timnya menemukan sesuatu yang tidak terduga, yakni beberapa drum wine berisi amphotericin sintetis alias narkoba, dan beberapa orang yang telah tewas mengenaskan, dan hanya ditemukan satu sidik jari saja di TKP ini, sehingga mereka semua termasuk Emma penasaran dengan siapa yang sudah melakukan semua ini. Hari berlalu, kini Robert sudah sembuh total dan siap untuk pergi. Tapi sebelum itu ia bertanya kepada si dokter tentang kenapa beliau tidak melapor ke polisi atau membawa Robert langsung ke rumah sakit. Dan kenapa juga beliau tidak curiga kenapa Robert yang mungkin saja orang yang jahat. Si dokter pun menjawab bahwa ketika Robert ditanya orang baik atau orang jahat, Robert menjawab tidak tahu dan hanya orang baiklah yang menjawab seperti itu. Sehingga dokter yakin bahwa Robert adalah orang yang layak untuk diselamatkan. Saat akan pergi itulah Robert dikejutkan dengan orang-orang yang sedang beramai-ramai memadamkan kebakaran yang ternyata rumah tempat tinggal si penjual ikan sudah dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Namun yang paling menyedihkan adalah bukan soal warung ikannya yang ikut hangus terbakar, tapi ada anak istrinya yang masih berada di dalam. Sehingga wajar sekali jika si penjual ikan sangat histeris melihat rumahnya habis dilahap oleh api. Kembali ke Robert yang sedang duduk sambil berdoa, ia benar-benar dilema entah harus pergi atau jangan, karena setelah melihat kedamaian di kota ini terganggu, akhirnya membuat jiwa-jiwa equalizernya dalam dirinya kembali muncul. Maka Robert memutuskan untuk tinggal di hotel untuk beberapa hari ke depan, melihat apakah situasinya akan kondusif atau malah semakin memburuk. Beralih ke kantor polisi, tepatnya Gio yang sedang memeriksa rekaman CCTV di tempat kejadian. Ia melihat para pelaku turun dari mobil van yang telah plat nomor tak diketahui, sehingga Gio menelepon rekannya untuk memeriksa siapa pemilik dari mobil van tersebut. Robert sendiri terlihat sedang menikmati tehnya di malam hari dan duduk di kursi yang sejak pertama ia datang ke kafe ini. Seorang pelayan bernama Aminah pun penasaran dengan sosok Robert ini, yang meskipun orang asing mau ikut membantu dalam insiden kemarin yang karena ingin menunjukkan kebaikan kotanya. Aminah pun mengajak Robert jalan-jalan sekaligus menunjukkan makanan khas kota kecil ini. Bukti ketika Robert mendapatkan sedikit hadiah dari seorang nenek-nenek, sehingga Robert mulai merasakan nyaman dan merasa yakin jika kota inilah tempat yang tepat untuk dirinya bisa pensiun dan menghabiskan masa tuanya di kota yang dipenuhi orang-orang yang baik. Suatu pagi ketika sedang ngeteh dan duduk di bangku yang sama, ada Emma yang ternyata masih berhasil melacak keberadaan Robert berdasarkan nomor telepon yang tempo hari Robert gunakan. Alih-alih bermaksud mengambil foto Robert secara diam-diam, yang bahkan jika Emma ingin foto yang jelas dan bagus, Robert dengan senang hati akan menghadap dan tersenyum ke arahnya. 3, 2, 1. Already in the works? Oh, good. Number. In the book.
Emma yang penasaran pun bertanya tentang robot yang bekerja untuk siapa, kenapa sidik jarinya tidak bisa dilacak, kenapa identitasnya tidak ada di dalam data sensus penduduk, dan bagaimana jika seseorang diri membantai kelompok mafia di tempat kemarin. Robot dengan santai menjawab bahwa dirinya datang ke Sisilia hanya untuk mengambil sesuatu yang telah dicuri oleh si bos mafia. Namun ketika berada di sana, ia tak sengaja menemukan hal-hal mencurigakan, yaitu narkoba yang sudah Emma dan timnya sita. Di sisi lain, Gio mendapatkan masalah ketika ibu guru mengatakan jika putrinya dijemput oleh orang-orang berbadan besar dan seram, sehingga ia buru-buru pulang ke rumah. Yang alangkah terkejutnya Gio saat melihat istrinya baru selesai diperkaos dan putrinya diancam akan dibunuh. Yang semua ini tentu saja adalah perbuatan si Marco yang tak ingin aksi kejahatannya terungkap. Melihat wajah Gio babak belur, robot pun kebetulan datang berkunjung pun langsung bertanya kepada si dokter tentang apa yang sebenarnya terjadi. Siapa orang yang telah membuat kota damai ini menjadi tak tentram dan dengan ragu. Dan sedikit ketakutan si dokter pun menjawab bahwa pelakunya adalah para mafia, terutama seorang bos mafia bernama Vincent yang sudah lama menjadi penalu di kota kecil ini. Just an interesting person. Go inside depicting the Virgin performing a miracle. Suatu malam ketika Gio dan keluarganya kecilnya makan di restoran, muncul lagi koplok Marco yang ingin memastikan kasus kemarin sudah ditutup dengan wajah tengilnya. Marco menatap ke arah istri Gio dengan tatapan mesum, seolah-olah memberi kode ancaman agar Gio merasa terintimidasi dan tidak berdaya untuk berbuat apa-apa. Yang di situ Marco yang songong ini pun tiba-tiba terdiam saat di seberang meja terdapat jagoan kita semua, yaitu si Robert sedang fokus menatap ke arahnya. Merasa ditantang, Marco pun duduk di meja Robert yang sebelum ia memulai percakapan, Robert lebih dulu berbicara dengan mengatakan bahwa dirinya mulai menyukai kota kecil ini. Jika Marco dan kelompoknya melakukan hal buruk, tolong dengan sangat lakukan di tempat lain. Dirasa sudah aman, Robert pun melepaskan tangan Marco dan mencoba untuk berbicara baik-baik tentang Marco yang masih muda dan masih punya masa depan yang panjang. Sangat disayangkan sekali apabila dia harus mati malam ini, sehingga untuk kedua kalinya Robert memberikan kesempatan untuk Marco tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun karena merasa punya backingan kuat yaitu Vincent, Marco pun tetap tidak ingin akan berhenti. Tiba di luar, Marco pun langsung menyuruh satu anak buahnya untuk segera ambilkan mobil supaya bisa cepat-cepat menemui Vincent untuk mengadu kepada kakaknya atas kejadian barusan. Tetapi sambil tersenyum dan mengangkat kedua tangannya, Robert menghampiri si Marco yang sudah siap menyerang dengan sebilah pisau. Dan diperingatkan sudah diberi kesempatan juga. Sudah kurang kumaha lagi harus mati di usia muda, dan Robert sangat menyayangkan hal tersebut. Polisi setempat ingin menginterogasi seberapa narapidana yang dicurigai memiliki keterkaitan dengan kasus penemuan narkoba kemarin untuk mencari informasi tentang siapa lagi pelaku yang akan ikut terlibat dalam kasus ini. Di mana si kepala polisi nampaknya mengenali satu wajah yang beliau sangat melarang Emma untuk justru menginterogasinya, yang justru malah membuat Emma penasaran dan memperkuat keinginannya untuk menginterogasi orang tersebut. Berdasarkan laporan, tim berhasil menemukan penyergapan besar-besaran terhadap kediaman salah satu mafia yang ada di Italia ini. Dan itu sangat-sangat berbahaya bagi Emma karena selain ia melakukan penyelidikan mandiri, Emma juga rentan diserang oleh salah satu anggota keluarga mafia yang masih tersisa, yaitu Vincent. Ia langsung melakukan percobaan pembunuhan dengan meledakkan bom di bawah mobil yang akan Emma kendarai. Untung Emma masih hidup dan hanya mengalami luka-luka yang harus membuat dirinya dirawat, di mana atasannya menyuruh Emma untuk istirahat terlebih dahulu dan serahkan kasus ini kepada timnya. Dan terungkaplah bahwa ternyata si bapak kepala polisi yang kemarin Emma temui adalah seorang oknum polisi korup yang sering mendapatkan jatah bulanan dari hasil bisnis haram ini. Collins. Frank! Is she gonna...
Malamnya, Vincent memboyong seluruh anak buahnya untuk mencari pelaku yang telah membunuh Marco, adiknya, di mana Gio lagi-lagi dijadikan tumbal dan bulan-bulanan mafia saat Vincent menembak telinganya karena tak ingin jatuh korban lagi. Robert pun terpaksa menyerahkan dirinya yang tentu saja muncul dengan ekspresi tenang, santai, dan terukur. On these cobblestones. Hurry up, sooner than you think. Yang ketika Vincent akan menembaknya, tiba-tiba ya, semua orang pun kompak merekam momen yang ini. Yang seperti kita tahu, viral adalah senjata paling ampuh di zaman ini. Dimana yang viral maka siap-siap namanya akan dikenal. Siapa yang viral maka harus gerak-geriknya dipantau. Sehingga daripada bisnisnya terganggu, Vincent pun memilih untuk menunda niatnya dan mencari waktu lain untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Tiba di kediamannya, Vincent yang masih belum bisa tenang pun kembali merajuk di depan anak buahnya bahwa kejadian tadi sangat-sangat memalukan. Seolah-olah mafia tidak punya harga diri lagi. Gak tepat besok hari mereka akan membunuh si Robert sekaligus membakar kota kecil ini agar balas dendam kematian adiknya segera tuntas dan rencananya membangun resort tempat wisata bisa terlaksanakan. Malam ketika Vincent sedang tidur cantik dan anak buahnya sedang berjaga nonstop 24 jam, muncullah dari balik kegelapan yang membunuh satu persatu penjaga dengan masih menjaga tata krama, yang hal itu terlihat dari bagaimana ia meletakkan jasad orang yang telah dibunuhnya dengan santun dan pelan dan tidak dijatuhkan begitu saja. Robert pun bergerak dalam kesenyapan dan kesunyian, muncullah dari balik kegelapan sehingga meski jumlah para penjaga lebih banyak, Robert pun bisa membunuh mereka satu persatu tanpa ketahuan oleh siapa satu yang lain. Salvato! Setelah semua penjaga berhasil dilumpuhkan, disinilah berada dibunuh secara brutal. Kini Vincent hanya tinggal sendirian saja dan terbangun oleh tetesan darah yang jatuh dari atas. Yang ketika ia menyadarinya, tiba-tiba saja layaknya anak kecil yang memanggil ibunya, Vincent pun berteriak-teriak memanggil satu persatu anak buahnya. Tetapi satu pun tak ada yang menyahutnya. Yang ketika ia diperiksa, semuanya sudah tewas dengan kondisi yang tidak kalah mengerikan seperti korban-korban Robert sebelumnya. Sehingga pada titik ini Vincent benar-benar kena mental dan tidak tahu dengan siapa ia berhadapan. Ketika siuman, Vincent sudah dalam kondisi terikat dan mulut berbusa. Karena rupanya Robert sudah memasukkan narkoba secara paksa ke dalam mulutnya. Sehingga dengan kata lain, Vincent saat ini sudah mengalami overdosis obat terlarang. Dan menurut hitungan Robert, jantung Vincent akan berhenti sekitar 6 menit lagi. Yang karena masih ingin memberikan kesempatan, Robert pun melepaskan ikatan Vincent supaya ia bisa keluar, mencari dokter dan jika waktunya sudah cukup di titik ini. Sehingga dengan sangat terpaksa Vincent harus mati sebelum ia bisa merealisasikan rencana yang sudah disiapkannya selama jauh-jauh hari sebelumnya. Breaking story. Vincent Quaranta, alleged. Beberapa hari berlalu, Robert menjenguk Emma di rumah sakit tepat saat para polisi berhasil menangkap semua gembong mafia Italia yang terlibat dalam bisnis ini. Habis semua mafia yang ada di Italia ini benar-benar habis tak tersisa. Robert pun membawa uang dalam tas yang merupakan uang yang diambilnya dari bos mafia di awal yang belum sempat ia serahkan kepada pemilik yang akan menjadi haknya. Setelah sembuh, Emma langsung membawa uang untuk menyerahkan kepada pemiliknya, yaitu si kakek dan istrinya. Emma datang di waktu yang tepat ketika keduanya baru saja akan pindah tempat tinggal karena tak mampu bayar uang sewa, yang ketika si kakek bertanya siapa yang telah menolongku. Sehingga pada titik ini Emma akhirnya sadar jika Robert adalah benar-benar orang yang tulus. Bahkan orang asing pun dia tolong tanpa pamrih dan tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Dan film pun tamat. Maaf ya guys ya, aduh moodnya kurang bagus malam ini. Isi suaranya dia ngasal-ngasalan, mana belum monet lagi, uangnya belum ada. Padahal sudah monet tapi uangnya belum ada, cuma 29.000. Bantu guys ya, bantu. Harinya sudah larut malam. Tidur dulu. Nanti kita lanjutkan film apa ya? Film Ip Man kedua mungkin minggu ini ya, selanjutnya ya akan Ip Man 2 ya.
download filmnya dulu ya di resolusi 720 saja, karena HP-nya masih kentang, tidak cukup untuk editingnya di HP-nya. Kalau sudah besar nanti kita akan ganti HP-nya menjadi Asus ROG 7 yang terbaru itulah. Nah, hampir berapa tuh, lupa tuh.